ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح بورق الخاتم الراسل على الحق والحق الذي لا يفرق وعلى ما يحصل بحق الدين والعظيم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Fadilatul khusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaannya sholat khusuk. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, wa aqim, dan mendirikanlah siapa kamu as-sholat pada sholat lidzikri, untuk karena mengingatku atau supaya mengingat kepadaku. Jadi perintahnya Allah di sini adalah aqim, bukan fi'lus sholat. Jadi yang diperintahkan adalah aqimi sholat, mendirikan sholat. Sama dengan hadis Nabi, as-sholatu imaduddin wa man aqamaha. Barang siapa mendirikan sholat faqad aqamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dirinya telah menghancurkan agamanya. Jadi kalau fi'lus sholat sama aqimi sholat itu beda. Kalau aqimi sholat, mendirikan sholat, berarti dirinya itu zahir batin, dirinya syarat rukunnya sudah benar. Kalau fi'lus sholat, pekerjaan sholat, bahkan bintang film bisa memeragakan orang itu menjalankan sholat walaupun dirinya beragama lain, tapi dia mungkin pakai imamah, pakai jubah, terus memerankan dirinya mengerjakan sholat. Allahu Akbar gitu. Tapi kalau aqim sholat didirikan, berarti dirinya itu zahiran wa batinan sesuai dengan syariat tuntunan sholat. Makanya di sini dirikanlah kamu sholat untuk berzikir kepadaku, untuk supaya kamu mengingat kepadaku. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Yang harus dipahami. Jadi yang diperintahkan sholat itu siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi ini pekerjaan orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak usah sholat. Kalau tidak beriman, tidak usah sholat. Karena ini pekerjaannya orang yang beriman. Jadi kalau kamu introspeksi, kalau kamu mengaku iman atau tidak sholat, tanda tanya kalau itu beriman atau tidak. Ente kafir apa tidak? Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Allah, wala takun, dan jangan ada siapa kamu minal ghafilin, daripada orang-orang yang lalai. Minal ghafilin itu tetap dari orang-orang yang lalai semuanya. Perhatikan, sholatnya jangan termasuk orang-orang yang lalai. Perhatikan kamu ya. Jadi sholatnya jangan termasuk orang-orang yang lalai. Allahu Akbar, lalai sholat. Kita ini menghadap Allah, kita menghayati makna-makna kalimat yang kita sampaikan kepada Allah. Orang yang lalai itu adalah ketika dia sholat, dia tidak mengingat apa yang diucapkan, ya, apa yang diucapkan dia tidak ngerti. Kamu ngomong sama apa itu rajanya kebetulan orang Cina, kamu ngomong pakai bahasa Papua, ngomong kamu sendiri nggak paham, ya, enggak Pak, kamu sendiri tidak paham. Bagaimana kamu? Bagaimana mau dihayati sama orang itu, orang Cina? Ya, makanya pentingnya ngaji, pentingnya belajar ilmu agama. Jangan berhenti. Perintahnya Allah itu utlubul ilma minal mahdi lal lahad. Belajarlah ilmu agama, tuntutlah ilmu agama sejak kamu dilahirkan sampai liang lahat. Jadi kalau kamu belum masuk di liang lahat, kamu belum dikubur, berarti kamu masih ada beban diperintahkan untuk mau belajar ilmu agama. Paham apa paham? Kamu sudah dikubur apa belum? Kamu sudah dikubur apa belum? Berarti kamu disuruh belajar ilmu agama. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Allah, wala la taqrabu, jangan kau mendekat-dekati, la taqrabu, jangan mendekat-dekati kamu semuanya as-salat pada salat
wa antum halih utawi kamu semuanya sukara itu mabuk semuanya, hatta ta'lamu sehingga mengetahui kamu semuanya ma taqulun, ma pada perkara taquluna yang mengucapkan kamu semuanya. Ya, perintahnya Allah, perhatikan ini, jangan engkau mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kuucapkan, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Perhatikan di sini, ini maka oleh karena itu ulama mengatakan sukaro, yang makna dari sukaro, mabuk itu apa? Mabuk itu adalah min kasrotil hammi, dari terlalu banyak susah, dari terlalu banyak susah. Ya, orang kalau terlalu susah bisa bingung, stres, tidak paham. Ya, itu termasuk mabuk. Bukan hanya secara lagi mabuk kamu mabuk karena minum. Jadi minuman itu membuat kamu mabuk, bukan karena itu saja. Kamu terlalu susah, terlalu mikirkan perkara yang seharusnya tidak harus kamu sibukkan. Kamu ini ditugaskan oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi kamu paham maksud kalian diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Kamu semua diciptakan oleh Allah dengan tujuan apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kamu bukan ditugaskan di muka bumi ini untuk menjadi hambanya nafsu. Kamu di muka bumi ini diciptakan bukan untuk menjadi hambanya jabatan. Kamu di dunia ini bukan untuk menjadi hambanya dunia. Kamu di dunia ini bukan untuk menjadi hambanya tim sukses. Ya, umpama nggak usah mikir begitu itu. Tugas paling utama kami ini adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka oleh karena itu sukaro di sini yang membuat susah itu kadang-kadang begini. Yang membuat sukaro di sini, jangan kau mendekati sholat kalau kamu masih sukaro. Sukaro di sini yang pertama menurut indal ulama adalah min kasrotil hammi, dari terlalu banyak susah. Terus yang kedua, wakil menurut pandangan ulama yang lain, sukaro itu apa? Min hubbid dunya, daripada terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia. Ini juga menjadi sukaro. Wakala berkata siapa Syekh Wahab, al-murad bi zahiruh, yang dimaksudkan di sini juga zahirnya ayat. Memang mabuk betul itu, jangan sampai mabuk. Fafi maka itu tetap di dalam ini sukaro, lafaz sukaro, tanbiun utawi ada pengingat atau mengingatkan, ala sakrit dunia, atas mendem dunia, atas mabuk dunia. Bayana karena menjelaskan fihi di dalam lafaz sukaro apa al-illata pada alasan, illat alasan daripada la taqrabu salat. Faqal berfirman siapa Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kau ucapkan. Perhatikan di sini, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Kamu ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mamati hidupku, wa mahyaya hidupku, wa matiku hidupku, inna sholati wa mamati lillahi rabbil alam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, hidupku, ibadahku, segala gerak perbuatan hanya karena Allah. Kamu paham apa tidak ucapkan kamu itu? Kamu paham apa tidak? Kamu paham ikrar kamu apa tidak? Ikrarnya begitu, tapi kenyataan hidupnya kamu kok enggak begitu. Katanya kamu lillahi ta'ala, hidup matiku karena Allah ta'ala. Tapi kenapa hidupmu kok karena untuk dunia? Tapi kenapa hidupmu kok hanya untuk motivasi, obsesi kamu untuk dunia? Wong kamu katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Paham apa paham?
Itu ikrar kamu setiap sholat. Itu ikrar kamu dan ikrar kita ketika sholat. Maka kamu harus pahami di dalam sholat, bacaan sholat kamu harus pahami. Wakam dan banyak sekali min musallin daripada orang yang sholat lam yasrab tidak minum siapa musallin al khamra pada minuman keras wahwa dan utawi man la ya'lamu tidak mengetahui siapa man ma pada perkara yaqulu yang mengucapkan siapa man fi sholatih di dalam sholatnya orang. Banyak orang tidak mabuk tapi nggak paham artinya sholat. Maka pentingnya ilmu. Maka paham apa paham? Jadi sholat kamu itu yang terpenting adalah kualitas ilmu kamu. Paham ya? Sholat itu berupaya meningkatkan kualitas ilmu kamu. Jangan penampilan luarnya saja. Jangan penampilan luarnya saja. Paham? Kamu ingin sholat sesuai sunnah, pakai jubahnya 40 dipakai semuanya. Masya Allah. Pakai imamah dipasang semuanya, tasbihnya kanan kiri semuanya di bawah. Masya Allah. Tapi nggak paham artinya, nggak paham artinya. Ada orang kiai itu gitu. Kualitas santri itu penting kualitas diri kamu sesuai pakaian kamu biasa sederhana nggak usah terlalu gimana gitu ya. Pokoknya yang wajar biasa, tapi kualitas ilmu kamu yang penting dijaga. Ada botol, ini ada botol. Misalnya ada botol yang satu botol tulis botol cap Pak Kaji. Botolnya Pak Haji topi miring. Pak Kaji topi sudah haji tapi topinya agak miring-miring begitu ya. Paham? Tapi isinya itu arak. Isinya yang namanya yang untuk memabu-mabu itu. Yang dua botol satu cap B2. Tapi isinya kecap yang halal. Kira-kira kamu milih yang mana? Milih yang kecap atau Pak Kaji topi miring? Kecap. Jangan terpaku dengan luarnya, gayanya Masya Allah, Fathul Qorib dari Somoco. Nahu sorob tidak bisa. Jangan terlalu terpukau kamu. Kualitasnya dulu bagaimana? Kualitas ilmunya dulu bagaimana? Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa salat siapa man rakaataini pada 2 rakaat lam yuhaddis tidak ngomong-ngomong siapa orang nafsau pada dirinya orang fihima di dalam rakaatain bisyai'in dengan sesuatu minat dunia daripada dunia ghufira maka diampuni lahu bagiman apa ma dosa-dosa taqaddama yang telah lalu apa ma min danbi yang itu tetap di dalam dosa-dosa nyaman. Perhatikan di sini. Ini hadis Nabi. Barang siapa 2 rakaat sholat di dalam sholat itu tidak timbul di dalam hati kamu itu perkara-perkara yang duniawi, maka diampuni seluruh dosa-dosa kamu. Amin Allahumma. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar murni. Jangan karena di belakang kamu kenapa kok khusyuk takul. Wah Masya Allahu Akbar. Khusyuknya gara-gara di belakang ada calon mertuanya. Masya Allah. Ini karena dunia pada kira-kira. Dunia. Pokoknya jangan karena dunia tidak timbul sama sekali di dalam hati kamu perkara yang duniawi. Allah Allah. Semoga pokoknya urusan saya, bisnis saya lancar. Bisnis saya lancar. Pokoknya perkara duniawi tidak karena itu semua. Lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diampuni dosa-dosanya. Waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Innama sholat, sesungguhnya sholat itu tamaskunna, itu merasa miskinlah siapa kamu. Watamaskunna, matur atas kemiskinan kamu. Tamaskunna itu apa itu? Matur itu apa ya? Matur itu laporan atas kemiskinan diri kamu, miskin atas rahmat Allah, miskin atas ampunan Allah, itu maksudnya. Kemiskinan bukan kemiskin karena ingin mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah. Watawadun dan andap asor, watadarruun dan tadarru DP, wata'awuhun dan matur dan sambat kepada Allah, watanadumun dan matur apa itu dan penyesalan, watadau dan menaruh siapa kamu yadaika di hadapan kamu, fadakul Allahumma. Pokoknya ketika sholat itu benar-benar kamu sedang menghadap sama Allah, itu gimana? Matur ya, pokoknya matur kamu sama Allah, matur sama kamu Allah. Faman maka barang siapa lam yaf'al tidak mengerjakan siapa man, fahiyya maka utawi sholat khidajun itu adalah kurang. Jadi kalau orang tidak menggunakan posisi sholat seperti itu, maka sholatnya kurang. Waruya dan diriwayatkan anillah daripada Allah Subhanahu wa taala fil kitab salifah, ini adalah hadis qudsi daripada kitab-kitab yang terdahulu, anau sesungguhnya Allah qol laisa kullu musallin, tidak ada siapa kullu musallin, siapa tiap-tiap orang yang sholat atakabbalu menerima siapa saya sholat atau pada sholatnya musallin. Innam akbalu sesungguhnya menerima siapa saya sholat taman pada sholatnya seseorang tawadhu yang tawadhu siapa man li'azamati karena keagungan saya, walam yatakabbar dan tidak sombong siapa man alayya pada diri saya, wa at'ama dan memberi makan siapa man al-faqira pada orang yang fakir, al-jaya yang lapar, liwaji karena diri saya. Perhatikan di sini ini sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tidak mau menerima sholatnya, saya tidak menerima setiap sholatnya seseorang, tetapi saya menerima sholatnya seseorang yang didasari tawadhu karena keagungan diriku Allah dan dirinya tidak sombong. Dan kemudian wa at'amal faqir, dan orang itu selalu berupaya untuk memberi makan orang-orang fakir, memberi makan orang-orang fakir yang lapar. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Jadi orang yang ahli sholat itu harus mempunyai kepedulian juga kepada orang-orang yang fakir, khususnya orang-orang fakir, orang-orang fakir yang ada di kanan kirinya. Harus dipikirkan, apa artinya kamu sholatnya rajin? Apa artinya sholatnya kamu rajin, Masya Allah, di masjid terus kamu sholatnya, tapi kamu tidak peduli, tidak punya empati fakir miskin, anak-anak yatim yang ada di sekeliling kalian. Dalam keterangan hadis ini, jannah, tidak sekali-kali tidak beriman seseorang yang dirinya seseorang yang dirinya kenyang ya, sementara di kanan kirinya banyak orang yang kelaparan tidak bisa makan. Maka oleh karena itu ibadah itu harus dua dimensi, ibadah yang sifatnya ritual dan ibadah yang bersifat sosial. Jangan kamu hanya pandai ritual saja, sosial kamu lemah. Jangan pula sosial kamu bagus, ibadah kamu kurang, ritual kamu kurang. Makanya harus dua-duanya berimbang. Paham apa paham? Paham apa paham? Ini Rasulullah Subhanahu wa taala. Waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mafuridat sesungguhnya diwajibkan apa as-sholatu salat, wa umira dan diperintahkan siapa saya bil haji wa tawaf." Inna mafuridatis salat sesungguhnya diwajibkan salat, wa umira dan diperintahkan bil haji dengan haji wa tawaf. Saya diperintahkan haji dan tawaf, wa usrat dan dilaksanakan apa al manasik beberapa ibadah liqamati zikrillah itu karena untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun maka jika tidak ada
fi qalbika, di dalam hati kamu, lil mazkur, pada zat yang dizikirkan. Perhatikan di situ ya. Di sini hadis Nabi, sesungguhnya sholat, sesungguhnya kita diperintahkan haji dan tawaf, itu adalah supaya dilaksanakan beberapa ibadah itu tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun fi qalbika, jika memang tidak ada di dalam hati kamu, ketika kamu sholat, ketika kamu tawaf, ketika kamu menjalankan ibadah-ibadah itu pada zat yang kamu mazkur, pada zat yang kamu zikir, yaitu seharusnya kepada Allah, alladzi yang huwa alladzi, itu al-maksud, yang menjadi tujuan segala macam kita ini Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah, wal muqtadha, dan yang dicari apa azmatun, apa keagungannya Allah, waleh abad wala hebatun, dan tidak apa itu untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah. Fama qimatu zikr, maka apakah qimatu zikrik, utawi nilai daripada zikir kamu. Apa nilai zikir kamu? Kalau kamu haji, di mata kamu bukan karena Allah, tapi karena nafsu diri kamu, supaya kamu menjadi terhormat, supaya bisnis kamu menjadi lancar, bukan karena kedekatan kamu kepada Allah. Apa nilai ibadah kamu? Kalau sholat kamu tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi kalau untuk mencari wah-wah duniawi dan sebagainya, maka harus diniatkan semuanya itu untuk tujuan yang paling utama adalah semakin menegaskan, semakin mengokohkan zikir kita, mengingat kita kepada Allah Subhanahu. Al-Fatihah.